Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Safitri dengan NPM 2310304. Saya dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional. Sebelum ke prinsip-prinsipnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari perjanjian internasional. Menurut pasal 21A Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional adalah persetujuan yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk memberikan akibat-akibat hukum. Konvensi ini menetapkan bagaimana perjanjian internasional dibentuk, diinterpretasikan, dan diberlakukan. Dengan kata lain, perjanjian internasional adalah kesepakatan formal antara negara-negara yang mengikat mereka secara hukum. Di sini, yang pertama itu ada prinsip Pacta Sunt Servanda. Dasar hukumnya itu tercantum dalam pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969. Prinsip Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa perjanjian internasional mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Prinsip ini mengharuskan negara-negara yang telah menyepakati sebuah perjanjian untuk mematuhi dan melaksanakan komitmen yang telah dibuat dengan itikat baik. Lalu yang kedua itu ada prinsip pre-consent. Dasar hukumnya itu tidak disebutkan pada pasal tertentu, tetapi prinsip ini mengacu pada pasal 1 dan 2 Deklarasi Universal HAM. Prinsip free consent atau persetujuan bebas dalam hukum internasional berarti para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Jika prinsip ini dilanggar, perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Dalam hukum internasional adalah prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyatakan kehendaknya. Jika prinsip ini dilanggar, maka perjanjian yang terkait dapat dibatalkan. Ada prinsip good fight. Prinsip good fight atau iktikat baik dalam perjanjian internasional mengharuskan para pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan jujur, tulus, dan tanpa niat yang buruk. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak harus berusaha untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak mencari cara untuk menghindari tanggung jawab atau merugikan orang lain. Lalu, ada prinsip non-retroaktif. Prinsip ini mengacu pada ketentuan bahwa undang-undang, peraturan, atau perjanjian tidak boleh berlaku surut. Artinya, aturan tersebut tidak boleh diterapkan untuk kejadian atau tindakan yang terjadi sebelum aturan tersebut diberlakukan. Prinsip ini sangat penting karena menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi negara-negara dan individu yang terlibat dalam perjanjian internasional. Lalu, ada prinsip Pacta Terci Nec Nocet Nec Proset. Nah, prinsip ini dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional tidak dapat menciptakan hak atau kewajiban bagi para pihak ketiga yang tidak menjadi penandatanganan perjanjian tersebut, kecuali pihak ketiga tersebut menyetujui hal tersebut secara eksplisit. Lalu ada prinsip rebus sic stantibus. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perjanjian ini dapat diubah dan dihentikan jika terjadi perubahan mendasar dalam keadaan yang mendasari perjanjian tersebut pada saat dibuat. Jadi, ketika kondisi penting yang mendukung perjanjian ini berubah secara signifikan, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak lagi berlaku atau perlu disesuaikan.
Ini memastikan bahwa perjanjian tetap adil dan relevan dalam situasi yang baru. Lalu yang terakhir, ada prinsip jus cogens. Prinsip ini adalah aturan-aturan dasar hukum internasional yang sangat penting dan mengikat semua negara tanpa pengecualian. Ketika negara membuat perjanjian internasional, mereka harus memastikan bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar norma jus cogens. Jika suatu perjanjian melanggar norma tersebut, perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau tidak berlaku. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau informasi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.